Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa harramas sibah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha al-ayat. Wa qala an-nabiyyu Sallallahu alaihi wasallam, at-tazwiju barakatun. Sadaqallah sadaqa rasuluh nabil habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Al-Ustaz Dahlan serta keluarga besarnya yang akan melaksanakan atau menikahkan putrinya, yang mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan, keberkahan, kelancaran dan hasil maksud untuk putrinya, yakni Robiatul Mawadah, yang insyaallah akan menikah dengan Eko Setiawan. Mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. amin ya Allah rabbal alamin. Kepada ada hubungan sama saya kayak Ketua Masjid Jami At-Taqwa Kota Bumi 2, Al-Ustaz Haji Iman Basuki beserta krunya. Alhamdulillah hadir Al-Ustaz Abdurrahman, Al-Ustaz Nanang, Al-Ustaz Haji Wan Setiawan, Al-Ustaz Nurdin, terutama alhamdulillah ada Al-Habib Abdurrahman Al-Absi, juga kepada para tokoh serta sepuh. Kita doakan mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur dalam keadaan sehat lahir batin, Amin. sehingga bisa istiqomah hidup kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada para bapak wal hadirin, yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah untuk petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, serta keistiqomahan dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat sehat hidup, terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah, walaupun kondisinya atau suasana hujan, ya bahkan saya mah udah beda 2 kecamatan, tetapi masih sepatan. Tapi di ujung itu hujan-hujanan sepanjang alhamdulillah udah bagus. Ya kita bisa hadir ya dalam rangka ya turut mendoakan untuk pelaksanaan akad nikah dan setelahnya pastinya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya juga sahabatnya, kemudian pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita selalu termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimahumullah, pada dasarnya yang namanya pernikahan itu hukumnya sunnah dasarnya, tapi bisa jadi wajib. Sebaliknya bisa jadi makruh bahkan haram, tergantung
motifnya gitu ya. Kayak sarungannya motif. Rong Ardan. Maksudnya adalah tujuannya dia karena Allah dan pastinya benar, insya Allah. Kalau memang dia itu benar dan pasti tujuannya karena Allah, insya Allah itu akan mendapatkan beberapa keuntungan. Nah, diantaranya insya Allah, dan ini kita doakan ya untuk calon pengantin, mudah-mudahan diberikan sakinah atau ketenangan. Yang namanya ketenangan ini nggak bisa ya dibeli dengan materi, benar-benar tertanam di dalam hati. Kalau bicara senang-senang sih bisa mungkin pakai materi, tapi yang namanya ketenangan itu nggak bisa. Hanya ada di antaranya dengan pernikahan. Yang kedua, keuntungan daripada pernikahan adalah insya Allah ya akan diberikan kasih dan sayang pastinya. Emang bedanya apa kasih dan sayang? Ya kalau kasih itu biasanya dari yang bawah ke atas ya, kasih. Kalau yang dari atas ke bawah itu namanya sayang. Khususnya nih, nanti dengan pernikahan seorang suami akan sayang kepada istrinya, dan pastinya seorang istri juga akan sayang, kasih ya, kasih dulu sayang ya. Gitu ya, itu nggak bakal terwujud kalau bukan melalui pernikahan. Apalagi kalau memang sengaja dia demi kepuasan, istilahnya main jablay ya, naudzubillah. Itu mah bukannya ketenangan, bukannya cinta, bukannya kasih, tapi justru malah kesah karena ada unsur maksiat. Naudzubillah ya. Jablay itu ya Roti. jarang dibelai. Jarang dibelai ya. Nah, ini berdasarkan surat Ar-Rum di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Ya, gitu ya. Wallahu a'lam. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah pastinya adalah di mana Allah sudah menciptakan dari jenis kalian berpasang-pasangan suami istri ya. Ini alhamdulillah kalau satu jenis nanti enak untuk akurnya, untuk rukunnya. Coba kalau seandainya di situ nggak ada kata-kata anfusikum ya, min anfusikum, bisa jadi manusia kawin dengan jin, apalagi dengan malaikat mah. Wah, nggak mungkin ya. Iya, bahkan itu yang udah salah prosedur sama binatang segala. Itu jangan sampai ya. Jadi kudu min anfusikum. Nah, kalau sudah min anfusikum, pernikahan terjadi, azwajin berpasang-pasangan suami istri, maka dimulai tadi litas kuno ilaiha. Pertama, itulah cenderung untuk saling menyenangi kepuasan antara suami istri, bahkan ya tadi dijadikan kasih dan sayang. Sekali lagi, semua ini tentunya asal benar dan karena Allah. Kan ada lagunya ya, cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Terus gimana? Ya pokoknya begitu. Itu dasarnya ya, cintai sayangi karena Allah. Didengarkan nih, khusus pengantin ya.
Jadi kalau memang dia mau berbuat baik, ya sebenarnya pada dasarnya pengantin, tapi ini buat semua ini ya. Seorang suami umpamanya mempersembahkan yang terbaik buat istri, atau sebaliknya istri mempersembahkan yang terbaik buat suami, itu tanamkan karena Allah. Kalau enggak karena Allah, enggak jadi jaminan akan timbul sakinah, mawadah, warahmah, bahkan stres. Kenapa? Tujuannya dia menyayangi, mencintai, mempersembahkan yang terbaik supaya dapat balasan. Akhirnya kagak. Makanya tadi nggak dapat sakinah, mawadah, warahmah, bahkan yang ada stres. Nauzubillah ya. Makanya tuh ya, umpamanya nanti Robiah nih, sebagaimana seorang istri itu mempersembahkan yang terbaik lah, terutama akhlak ya. Jangan karena pengen dapat balasan dari suami. Sebaliknya suami juga begitu, dia mempersembahkan khususnya akhlak kepada seorang istri yang terbaik. Jangan karena pengen dibalas, tapi tanamkan semua itu karena Allah, insya Allah. Jadi kalau memang sudah karena Allah, pastinya betul itu akan membuahkan sakinah, mawaddah, warahmah, dan pastinya tidak akan stres. Tapi kalau sebaliknya karena pengen dapat balasan, pengen dapat pujian, ini bukan dapat sakinah, mawaddah, warahmah, justru akan stres. Ya sebenarnya ini bukan dalam pernikahan aja. Kita berbuat baik juga kepada sesama nih ya, entah kepada tetangga, kepada saudara, kepada siapapun juga. Kalau memang kita tanam, kalau kita niatnya pengen dibalas, kita sedekah pengen dibalas sama dia, kita memberi pengen dibalas sama dia, kita menolong pengen ditolong lagi nanti, itu belum tentu dapat pertolongan Allah, belum tentu jadi pahala, bahkan yang ada stres. Tapi kalau kita tanamkan, saya menolong tetangga bukan karena pengen apa dapat pertolongan dari dia. Saya menolong saudara bukan karena ingin nantinya dibalas oleh saudara saya, tapi semuanya karena Allah. Itu pasti di mana dan kapanpun juga akan ditolong oleh Allah. Wallahu bi aunil abdi madamal abdu bi auni akhihi. Allah itu berbanding lurus akan selalu menolong suatu hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya. Catatannya asal karena Allah, insya Allah. Ya. Karena kan nih dibalas segala-galanya ya. Nah itu ketiga ya, jadi tiga ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang keempat, keuntungan daripada pernikahan ini adalah insya Allah nanti akan datang rezeki dengan sendirinya. Jadi jangan umpamanya, oh saya sendiri aja repot, bagaimana nanti kalau punya istri lebih repot lagi. Yakin? Bah, dengarkan bah. Kasih aku sampai dengar gue ya. Itu ketua sampai nanya jual begitu lagi. Kalau yang benar-benar ya, pasti itu. Karena memang wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alaihi rizquha ya. Jadi tidak ada seekor binatang melata pun di muka bumi ini kecuali ada rezekinya. Nah, binatang melata yang nggak ada akalnya itu pasti ada jaminan rezekinya. Apalagi kita umpamanya tambah manusia yang pastinya itu ada akalnya dan pasti juga itu insya Allah ada rezekinya. Jadi jangan takut lah, ya. Iya, insya Allah ya. Benar. Dua-duanya lah. Jadi ya, termasuk youtuber ya. Oh iya benar. Nah, jadi jangan pesimis, jangan secara logika gitu ya. Ya kan, kita boleh sumpah buktikan nih. Dulu kita waktu belum punya, waktu masih kecil ya, boro-boro kita istilahnya ngebantu ataupun menafkahi orang lain, sendiri aja dinafkahi sama orang tua kan. Nah ternyata begitu kita rumah tangga pesimis kita, aduh bagaimana nanti boro-boro kita menafkahi istri, kita juga masih dinafkahi sama orang tua. Ternyata begitu nikah gimana?
Bisa kan? Bisa. Nah begitu nikah dia pesimis juga. Waduh, kalau punya anak bagaimana ya? Nah ternyata begitu punya anak bisa juga kan? Karena itu tadi dasarnya. Memang dasarnya wa ma min dabatin fil ardi illa Allahu rizquha. Jadi jangan takut ya, jangan risau. Pokoknya mah insya Allah. Nah ini sebagaimana Rasul bersabda, iltamisul rizqa bin nikah. Carilah, raihlah, gapailah rizki dengan nikah. Wah. Ini adalah syarat-syarat rizkinya. Ya, apalagi yang belum punya istri ya, nikah. Ya bahkan seandainya udah punya istri juga nih, kalau syarat rizkinya nikah lagi. Coba. Bah, tenang bah. Ya bahkan nih, yang kelima ya, kalau cuma daripada nikah, insya Allah rezekinya juga berkah. Kenapa sebabnya? Karena kalau dia belum nikah, nggak punya istri nih, penghasilannya jangankan banyak, sedikit juga intinya nggak ada artinya. Makanya jarang orang yang sukses masih dalam keadaan bujangan ya. Biasanya udah punya istri gitu ya. Dan yang jelas itu nggak kemana tuh lainnya gitu. Coba kalau dia punya istri mah diberikan kepada istri itu jadi sedekah. Bahkan paling utama sedekah adalah kepada keluarga khususnya istri. Awin Bang Bude. Jadi jangan umpamanya kalau ke istri, kalau umpamanya ke istri pelit ya, giliran nyawer loyar. Ada kan gitu kan ada ya? Allah, Allah, Ada nggak? Allah. Ada, sono ya. Ah, Iya, sono. Di Perancis ya. jadi mah Allah. Nah ini juga tentunya sesuai dengan sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana at-tazwiju barakatun. Yang namanya pernikahan berkah ya. Kalau bicara berkah nanti, insya Allah sedikitnya juga cukup, apalagi banyaknya. Terutama insya Allah lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asal sekali lagi tanamkan semuanya dengan cara yang benar dan niat karena Allah. Insya Allah. Nah terutama ya, itu dari sisi materi maupun kejiwaan ya. Ternyata nih untuk akhirat juga ibadah luar biasa. Sebagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rakaataini min muta'ahhidin. 2 rakaat dari orang yang punya keluarga itu khairun, lebih baik min sab'ina rakaatan daripada 70 rakaat di ghairi muta'ahhid yang enggak punya keluarga. Maksudnya gimana? Orang yang punya keluarga khususnya istri sholat 2 rakaat. Dengerin Mbak. Ya tuh termasuk Pak Budi. Ya. Yang lainnya juga. Jadi nih, umpamanya ya, Ustaz jalan sholat 2 rakaat karena punya istri. Kemudian yang nggak punya istri nih, sholatnya sampai 70 rakaat. Itu masih lebih utama, masih lebih baik yang punya istri walaupun 2 rakaat. Dengar Pak Bude. Pak Budi dengerin. Iya Kak. Nah itu ya, luar biasa kan? Kapan lagi ya? Jadi udahnya memang enak ya punya istri ya. Oh belum tahu ya. Dari ibadah juga luar biasa ya. Iya. Ya ini memang semuanya ya. Sekali lagi kalau ditanamkan karena Allah, tapi kalau nggak ditanamkan karena Allah, yang semua itu bakal dapat. Ya, makanya orang kalau udah punya istri bahagia, betul-betul bahagia. Enggak seperti bahagia bujangan. Dengarin Mbak. Sebahagia bujangan itu nggak bakal bisa mencapai kebahagiaan yang punya istri. Asal benar. Tapi sebaliknya, paling seorang yang punya istri bisa lebih sengsara daripada bujangan kalau nggak ditanamkan karena Allah. Tersiksa kepada juga ya, karena yang sekian poin tadi nggak bisa didapatkan dalam kehidupan kacau, kemudian dalam rezeki juga susah, ya.
ya karuan nangga ibadah mah alhamdulillah men ya. Hidup kawin. Nah itu aja mungkin yang bisa baca ya. Jadi beberapa poin keuntungan dari para pernikahan ini khususnya kita panjatkan ya untuk calon pengantin atau mempelai yang Robiatul Mawadah dengan Eko Setiawan, mudah-mudahan dijadikan keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah rahmah, kemudian diberikan rezeki dan rezekinya juga berkah, terutama ya tentunya dia mau ibadah karena kualitasnya juga beda. Mungkin cukup mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan malu. Subhanallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada pembawa acara dari awal.